Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai semua aktivitas kita di awal Desember ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan ketenangan hati, kekuatan bagi kita menjalani hidup kita setiap hari. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hatiku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ firman-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih atas kerinduan untuk bersekutu, memuji, menyembah Engkau, merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk memahami akan sabda-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita dari Yesaya 40 ayat yang kedua. Yesaya 40 ayat yang kedua, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dari segala dosanya. Demikian firman Tuhan, Yesaya 40 ayat yang kedua. Saudara-saudari, topik renungan harian kita hari ini, tenangkanlah hati. Saudaraku, ketika berbagai pergumulan berat kita hadapi, ketenangan hati menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Terlebih apa yang disampaikan oleh Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 2 bagi kita hari ini, yang menyampaikan suatu kabar yang memberikan ketenangan hati, kekuatan, penghiburan oleh karena nubuat yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat Yerusalem, khususnya yang ada di pembuangan Babel. Berita apa yang dia sampaikan? Dia menyampaikan tentang berita pembebasan, berita pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Dia menyampaikan, tenangkanlah hati Yerusalem. Serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Tentu kabar ini menjadi suatu kabar yang menguatkan, yang menghiburkan bagi umat Yerusalem yang ada di Yerusalem, yang ada di pembuangan Babel, demikian juga yang masih tinggal di Yerusalem. Dengan kembalinya mereka ke kampung halamannya,
ya, dan orang-orang Yerusalem yang masih tinggal di Yerusalem tentu akan merasakan sukacita, kekuatan hati, kekuatan yang datangnya dari Tuhan ketika mendapat berita pemulihan, berita pembebasan, dan membawa mereka pulang ke kampung halaman mereka. Dan berita itu merupakan suatu bentuk berita bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Tuhan menyatakan kasih-Nya ya atas mereka, membawa mereka kembali ke kampung halamannya. Mereka yang ada di pembuangan Babel sebagai bentuk penghukuman dari kesalahan yang sudah mereka lakukan, tetapi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, membawa mereka kembali ke Yerusalem. Sungguh ini suatu berita yang menguatkan, suatu berita yang menggembirakan, membawa ketenangan hati bagi orang-orang yang percaya akan Tuhan. Demikian juga bagi kita saat ini, di awal Desember ini, ya, Tuhan menyerukan bagi kita melalui renungan harian ini, tenangkanlah hati. Mungkin ada banyak pergumulan yang sedang kita hadapi, atau beberapa hal-hal yang kita hadapi yang menjadi suatu penderitaan yang sangat berat. Hari ini Tuhan menyampaikan kasih-Nya bagi kita, bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kekuatan, bahwa Tuhan mengampuni semua dosa-dosa anak-anaknya yang percaya serta mengaku dosa kepadanya. Karena itu saudaraku, mari tetap bersandar kepada Tuhan, menenangkan hati di dalam Tuhan, yakin bahwa kasih Tuhan lebih besar dari masalah pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, bahwa Tuhan juga memulihkan kita, menolong, menguatkan kita, menjalani kehidupan kita meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Karena itu tenangkanlah hati dalam menghadapi berbagai pergumulan, yakin bahwa Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan mari dalam minggu-minggu Advent ini tetap mempersiapkan diri dalam ketenangan hati, dalam menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Kita percaya bahwa Tuhan memimpin langkah kita setiap hari dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Mari memuji Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan hati bagi kami dalam menghadapi berbagai situasi hidup kami. Tuhan kuatkan, teguhkanlah kami. Kami imani bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Karena itu kuatkan, mampukan kami dalam menghadapi setiap pergumulan kami, dan percaya bahwa Allah peduli. Allah lebih besar dari segala pergumulan kami. Dan Tuhan, Engkaulah sumber pemulihan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan atas ketenangan hati yang Tuhan anugerahkan bagi kami, bagi saudara-saudari kami yang ada dalam pergumulan, dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan bagi semua saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan bagi yang kami kasihi, Karo Ayu yang sedang dirawat di rumah sakit Primaya.
bagi Rio Sitepu yang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya Tuhan memulihkan keadaan Bapak Sergio Sitepu yang dirawat di RSCM. Demikian juga abang kami Bapak Melin dalam proses kemoterapi yang dia jalani. Dan semua saudara-saudari kami dalam keadaan sakit, apakah kami sendiri atau keluarga, orang tua kami, saudara-saudari kami, Tuhan pulihkanlah, kuatkanlah, sehingga tetap beroleh kekuatan yang datangnya dari Tuhan saja, pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Di tengah-tengah situasi cuaca, keadaan yang berubah-ubah, bahkan banyak bencana alam yang terjadi, Tuhan kuatkan, teguhkan saudara-saudari kami yang terdampak bencana alam. Demikian juga kami boleh terus bersahabat dengan alam ini, menjaga kelestarian lingkungan kami ya Tuhan, tempat kami tinggal, sehingga alam tempat kami tinggal ini juga tetap bersahabat dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam memasuki minggu Advent ini, terlebih memasuki Desember ini, Tuhan kuatkan, teguhkan kami tetap setia dalam penantian kedatangan Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di Siti-Lusada Bekasi, tetap sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Pelayanan gereja-gereja Tuhan di dalam memasuki masa Advent dan juga Natal, kami percaya boleh berjalan dengan damai sejahtera. Kami tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Siti-Lusada dan dimanapun berada. Anak kami yang menjalani ujian akhir semesternya, kami percaya Tuhan yang menolong, dan kami juga boleh terus membimbing anak-anak kami menjadi anak yang cinta Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan, serta tetap menjalaninya dengan ketenangan hati yang datangnya daripada Tuhan. Dan ketika kita beraktivitas di awal Desember ini, 1 Desember ini, mari tetap patuh juga protokol kesehatan. Keluar dari rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya.